ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu penulis berpindah ke pembahasan tentang syuf'ah. Faslun, kata beliau, syuf'atu wajibatun. Fasal ini tentang syuf'ah. Ya, asyuf'ah itu artinya secara bahasa adalah abdam. Ya, artinya secara bahasa adalah abdam. Karena antum tahu genap ganjil kan? Kenapa disebut genap? Karena dia satu ditambah dengan sesuatu yang menemaninya, makanya akhirnya menjadi apa? Ada yang menemaninya, ada yang bersamanya, menjadilah dia lebih kuat. Itu syuf'ah secara bahasa. Secara istilah ini terkait dengan hak pada orang yang bersyirikat. Hak pada orang yang bersyirikat. Jadi syuf'ah itu secara syar'i hakku tamallukin qahriyin thabata lisyarikil qadim alal hadith bisabab syirka. Iya, bisababi asyirka bima yamliku bihi lidaf'i ad-darar. Begitu di Kifayatul Akhyar, ya, definisinya bagus. Baik, dia adalah hak kepemilikan qahri, hak kepemilikan yang berlaku menguasai, maksudnya tidak bisa dikalahkan, dia yang harus dimenangkan, qahri. Nah, ini tetap untuk pemilik lama, untuk partner lama di dalam sebuah syarikat terhadap partner baru. Disebabkan karena syarikat itu, ya, pada apa yang dia miliki, dan itu untuk menolak darar baginya, untuk menolak darar. Ini definisi kadang sulit untuk memahami, ya. Saya harus kasih contoh. Jadi syuf'ah itu begini, saya dan si B, anggaplah kita bertiga, saya, A, dan B, sama-sama beli tanah. Jelas ya? Kita bersyarikat mau tanam, berkebun di situ. Bagian saya sepertiga, bagian A sepertiga, bagian B sepertiga. Tiba-tiba si B, dia mau jual tanahnya. Dia masukkan si C. Jelas ya? Dia masukkan si C tanpa izin dari saya dan si A. Nah, disinilah datang hak syuf'ah namanya. Si B itu tidak boleh menjual kepada si C, dia harus minta izin dulu sama saya dan si A. Jelas ya? Kalau saya mau beli atau si A mau beli, kami yang lebih didahulukan. Nah, itu syuf'ah namanya. Jelas ya? Dan disebut dengan syuf'ah. Karena kami ini bersyarikat dari awal, harusnya dia tawarkan dulu kepada kami sebelum dia masukkan orang lain di situ. Dan kadang orang lain ini bisa membahayakan kami, ya kan? Siapa tahu dia pesaing masuk menyusup untuk merusak bisnis saya. Nah, itu kan kadang ya di bahasa-bahasa bisnis ada, ya. Baik. Jadi dikatakan di sini, jadi itu syuf'ah, ya, dan itu terjadi. Dan Nabi SAW memberi ketentuan di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, man kana lahu syarikun fi rab'atin, siapa yang punya partner di dalam sebuah rab'ah, sebuah tanah kepemilikan, au nakhlin, atau dalam kebun kurma, falaysa lahu ayyabi'a hatta yu'dina syarika, maka dia tidak boleh menjualnya sampai minta izin kepada partnernya. Ya, fa in radiya akhad wa in kariha tarak. Kalau dia ridha, dia ambil. Kalau dia tidak suka, maka dia tinggalkan. Itu dasarnya untuk syuf'ah. Di sini penulis berkata, ya, beliau katakan wa syuf'atu wajibatun.
Syuf'ah itu adalah wajib karena dia hak tetap untuk syarikatnya. Ya, hak tetap. Wajibnya itu bil khulqah dunal jiwar. Ini kewajibannya kalau kepemilikannya bercampur. Ya, bukan bertetangga. Bukan bertetangga. Jadi maksudnya dia punya tanahnya itu belum dibagi. Karena itu di dalam hadits Jabir di riwayat Bukhari dan Muslim, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuksam. Nabi itu memberikan ketentuan syuf'ah pada apa yang belum dibagi. Pada apa yang belum dibagi. Ya seperti tadi ya, kami bersyarikat 3 orang. Itu kami beli bersama dengan Uid. Tapi tanahnya itu sepertiga milik saya nggak tahu di mana. Jelas ya? Saya nggak tahu di mana. Masih sama kami, kepemilikan bertiga. Coba dihitung saham saya. Nah, itu syuf'ah namanya. Tapi kalau sudah terpisah, misalnya beli tanahnya sudah dibagi 3, kemudian ada temboknya masing-masing, pemisahnya masing-masing, nah itu sudah terpisah namanya. Itu tidak ada syuf'ah lagi di situ. Iya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah." Kalau sudah ada batasan-batasannya, sudah ada jalan-jalannya, maka tidak ada syuf'ah lagi. Jelas ya? Makanya di sini beliau katakan syuf'ah itu karena percampuran, persyarikatan, bukan karena pertetanggaan. Pada aset yang bisa dibagi, bukan aset yang tidak bisa dibagi. Pada aset yang bisa dibagi, bukan pada aset yang tidak bisa dibagi. Jelas ya? Jadi kalau dia bisa dibagi, itu nggak ada masalah di dalam hal tersebut. Baik. Cuma kalau bisa dibagi itu gampang ya. Kalau tidak bisa dibagi, ya maka ini tidak ada syuf'ah di situ. Itu kaitannya dengan masalah mereka. Misalnya dia beli bersyarikat untuk bangun WC umum. WC-nya kecil, bagaimana caranya dibagi? Ya dibagi, tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa fi kulli ma yunqalu minal ard kal aqari wa ghairihi. Ya. Kemudian kata beliau, serta pada aset yang tidak dapat dipindah berupa tanah seperti al-aqar. Berupa tanah, aset yang tidak dibagi seperti al-aqar. Aqar itu properti ya, kayak properti. Ya. Jadi kalau bahasa orang aqar itu seperti bangunan untuk disewakan, bangunan untuk diperjualbelikan. Ya, itu properti kalau bahasa lebih dekatnya. Wa ghairihi, dan semisal dengannya. Dan semisal dengannya. Bithamanil ladzi waqa'a 'alaihi al-bai'. Ya. Bithamanil ladzi waqa'a 'alaihi al-bai'. Dengan harga yang jual beli terjadi padanya. Itu diperbaiki terjemahannya itu ya. Bithamanil ladzi waqa'a 'alaihi al-bai', dengan harga yang jual beli sudah terjadi padanya. Baik. Jadi syuf'ah ini juga syah pada hal yang tidak dipindah. Ya, jadi seperti tanah, aqar, itu bisa untuk syuf'ah. Ya, bisa untuk syuf'ah. Baik. Jadi ada pun barang-barang yang bisa dipindah-pindah seperti kendaraan, ya, seperti bejana, perabot, itu kan dipindah-pindah. Nah, itu kalau dia ambil, dia jual misalnya bagiannya, itu tidak ada syuf'ah di situ. Tidak ada syuf'ah. Karena syuf'ah itu pada hal-hal yang tetap seperti itu. Jelas ya? Bithamanil ladzi waqa'a 'alaihi al-bai'. Kalau dia mengambil syuf'ahnya, maka dia mengambil dengan harga yang memang kalau dijual beli seperti itu harganya. Jelas ya? Jangan juga misalnya, saya punya hak syuf'ah, terus dia tawar dengan harga yang paling murah. Nah boleh seperti itu, karena mendolimi orang lain.
tapi dia beri dengan harga yang memang seperti itu kondisi harganya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wahia alal fauri fa in akharaha mal qudra 'alaiha batalat. Syuf'ah ini harus sesegera mungkin. Apabila diakhirkan beriring memiliki kemampuan, syuf'ahnya menjadi batal. Jadi maksudnya kalau syuf'ah ini dia minta syuf'ahnya, maka segera. Dia sudah tahu ini dia mau jual, ya dia minta saya syuf'ah. Jelas ya? Saya pakai hak syuf'ah saya. Tapi kalau dia diam saya, sudah berlalu sebulan 2 bulan dia tetap diam, padahal dia tahu mau dijual, dia tetap diam, maka syuf'ahnya di situ apa? Itu batal. Karena dia sendiri yang tidak memintanya. Jelas ya? Kalau dia akhirkan syuf'ah padahal dia mampu, ya, dan itu kadang mengakhirkan membahayakan orang ya. Dan itu biasa kita dalam berbisnis. Ya, teman-teman kita misalnya, tidak semuanya selalu kondisinya normal. Ada waktu-waktu dia kadang perlu menjual sebagian dari haknya, asetnya. Ya, kalau kita juga pakai hak syuf'ah, kita undur-undur orang, itu kan membahayakan orang lain juga. Maka cepat dia buat syuf'ah dengan sesegera mungkin. Kata beliau, wa in tazawwaja imra'atan ala syiksin akhadahu syafi' bi mahril mithl. Iya. Apabila seorang yang bersyarikat menikahi perempuan dengan mahar saham persyarikatannya, maka kawan syarikatnya mendapat syuf'ah dengan mengambil kembali saham tersebut dengan membayar nilai mahar dari saham itu. Jadi sekarang saya bersyarikat dengan si A, beli tanah. Kita satu kepemilikan, belum dibagi. Dia jual bagian dia. Dia tahu bagiannya 50% situ. Ya. Bagaimana cara menjualnya? Dia jadikan itu mahar. Dia nikah perempuan, dia katakan ini mahar saya, bagian saya di sana. Jelas ya? Maka saya boleh, hak syuf'ah saya boleh mengambil tanah itu, lalu maharnya dengan tanah itu saya nilai. Berapa nilai saya bayar. Dengan yang semisal dengannya. Jelas ya? Itu tetap di penggunaan hak syuf'ah. Ya, jangan berkata, oh afwan ini sudah terlanjur, saya sudah jadikan mahar, tidak bisa balik lagi. Tidak, tetap berlaku hak apa? Hak syuf'ah. Sebab itu ditetapkan oleh syariat. Wa in kana syufa'u jama'atan istahaqquha ala qadril amlak. Apabila orang-orang yang berhak mendapat syuf'ah itu banyak, maka mereka berhak mendapatkan syuf'ah sesuai dengan kadar kepemilikannya. Ya, seperti tadi ya, saya bertiga misalnya. Saya A dan B yang mau menjual, maka saya dan B punya hak sama kalau saham saya sama. Tapi kalau si A lebih banyak, dia lebih banyak haknya daripada saya, sesuai dengan haknya masing-masing. Baik, selesai pembahasan tentang syuf'ah.